Edukasi negara Indonesia itu ranking 44 dari 44 negara. Tingkat kompetensi manusia itu ada 4 level. Dari kagak sadar dia itu tolol sampai dia kagak sadar dia itu kompeten. Tapi pertanyaannya, caranya gimana kan buat kita itu bisa kompeten? Gimana sampai kita itu ke tingkat kompetensi tertinggi? Dimana kalian berasa kalian kagak malas, kalian kagak prokrastinasi kan? Enggak kan? Kalian kagak lagi di ranjang kan? Kagak lagi tiduran kan? Kalian bisa melawan otak monyet aka si paling resistensi. Tapi entah kenapa ya, gue berasa kayak ada sesuatu yang salah deh dari cara kita belajar yang kita diajarkan di sekolah. Kayaknya itu bukan belajar memahami, tapi belajar menghafal. Iya gak sih? Ya makanya jadi sangat wajar lah kalau misalnya gue dikatain sama dosen gue bego. Gue males menghafal. Gue kesini bukan buat menghafal, gue belajar untuk pengen memahami. Ngapain juga gue belajar menghafal di sekolah? Kayak gak ada kerjaan aja. Ini yang gue rasakan sampai akhirnya gue ketemu satu guru ini. Suatu figur yang Bill Gates pun bilang the best teacher I never had. Bahkan orang terkaya di dunia yaitu Elon Musk juga memberikan komentar yang sama terhadap metode pembelajaran beliau. Nama figurnya Dr. Richard Feynman, seorang fisikis yang udah pernah menang Nobel Prize. Kalau kita lihat video-videonya, memang terlihat orang ini mempunyai suatu karisma. Kayak seakan-akan dia ngomong tuh sesuatu yang sangat mudah dan semua orang tuh bisa ngerti. Dan buat kalian kagak bingung kenapa jadi ngomongin ini orang dan gimana caranya video ini bisa membuat kalian belajar yang efektif sampai kalian itu kompeten, Doi itu mempunyai metode pembelajaran yang sangat efektif. Namanya adalah The Feynman Technique. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, banyak figur penting di dunia ini yang memvalidasi cara belajar seperti Feynman Technique. Metode pembelajaran ini sebenarnya sangat mudah, yaitu bukan untuk menghafal, tapi untuk kita aware bedanya mengetahui dan memahami. Contohnya bedanya mengetahui dan memahami seperti apa sih? Itu mungkin yang ada di pikiran kalian kan? Sekarang gue kasih tau ke kalian ada satu website yang keren banget dimana kalian itu bisa bikin website dengan gratis dan sangat gampang di bawah 5 menit doang dan kalian bisa langsung jualan. Namanya adalah lnk.id. Kalian masuk ke lnk.id terus kalian langsung register aja, verifikasi emailnya kalian langsung masuk ke add new blog, kalian masukin ke link-linknya kalian punya Instagram, TikTok, YouTube, apapun itu. Terus kalian bisa jualan, kalian punya digital product, bisa jualan kalian punya industri jasa, kalian bisa bikin appointment, orang itu bisa langsung pilih, kalian punya jadwal, kalian masukkan ke kalian punya sosmed, abis itu taruh di link di bio-nya kalian, terus langsung kalian promosin lah kalian punya jasa atau produk di kalian punya sosial media. Coba kalian ulang barusan apa yang gue ngomongin. Nope, kagak inget sama sekali kan? Nama website-nya apa? lnk.id guys. Buat kalian lupa, itulah metode pembelajaran Feynman Technique ini. Bedanya mengetahui dan memahami. Knowing dan understanding, itu adalah dua hal yang berbeda. Prinsip pertama, do not fool yourself. Lu tuh harus sadar lu tuh bego. Lu harus mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi. Ini benar-benar prinsip pertama yang lu harus punya dulu. Kalau misalnya lu kagak punya ini, menurut gue percuma kalian mau memakai metode pembelajaran apapun. Fungsi apa lu menekan ego lu dan berasa bego adalah untuk satu mendapatkan informasi baru, lu tuh kagak sok pinter. Informasi masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Dan mungkin yang berasa step 1 ini sangat generik. Semua orang juga tahu bro, dimana kita kalau misalkan mengakuisisi pengetahuan baru, kita harus memulai dengan otak pemula, the beginner's mind. Walaupun sebegitu generiknya, banyak banget yang susah untuk menerapkan ini. Karena mereka berasa mereka sudah pintar. Mereka berasa gue udah tahu pengetahuan ini, masa gue pura-pura bego sih bro. Tapi coba kalian pikir dengan baik-baik deh. Kalau kalian benar-benar kagak dapat mayoritas informasi terhadap topik atau pengetahuan yang kalian ingin akuisisi, gimana caranya kalian bisa memahami kan? Kalian harus bisa mendapatkan sekian banyak point of view, pandangan terhadap topik yang kalian pengen akuisisi untuk benar-benar memahami. Jadi buat kalian yang pengen memahami, kalian kagak bisa langsung ke sana. Kalian harus melakukan jam terbang kuantitas untuk menuju ke sana. Benar-benar terjun ke topik dan pengetahuan yang kalian ingin akuisisi. Walaupun kompleks gak apa-apa guys, pokoknya masuk dulu. Dibandingkan kalian itu berasa kalian tuh udah paling pintar, ya kalian kagak kemana-mana kan. Kedua adalah kita harus bisa ngelawan kita punya otak sendiri. Karena pada umumnya, begitu kita menerima informasi, semakin lama harinya, semakin rendah juga kita punya retention. Kita semakin susah untuk mengingat informasi apa yang kita barusan saja cerna. Contoh, website yang gue barusan bagiin, namanya apa? Yep,
mayoritas udah lupa kan. So di sini untuk kalian bisa ngelawan kalian punya otak yang sering lupa ini, kalian harus bisa belajar menulis. Gue tahu ini terkesan sangat bego banget, tapi sudah ada pembuktian secara sainsnya guys. Dimana manusia itu kalau misalkan cuma mendengar, melihat, membaca, itu sangat gampang untuk lupa. Karena kenapa? Karena kegiatan tersebut adalah pasif kan. Mereka tuh cuma diem doang. Tapi begitu mereka melakukan suatu aksi, yaitu yang aktif, mereka menulis, itu nge-trigger otak kita kan. Kayak seakan-akan gue harus menulis apa. Belum abis itu kita membaca tulisan kita. Kita berasa ini tulisan kok kayaknya nggak make sense ya. Nah, itu seberapa pentingnya kalian untuk bisa menulis. Jadi setelah kalian menerima informasi yang kompleks itu, kalian coba tulis apa yang kalian tahu. Prinsip ketiga, sesudah kalian melihat tulisan kalian mengidentifikasikan banyak kata-kata yang fancy, yang keren, yang orang-orang biasa bilang jargon. Nah, itu berarti bahaya. Karena kalian memakai kata-kata tersebut untuk mempergampang, mempermudah kalian punya tulisan. Tapi tidak mempermudah terhadap pemahamannya kalian. Untuk kalian mengidentifikasikan suatu kata-kata tuh fancy atau jargon, caranya dengan kalian coba ngomong yang tidak ada di industri tersebut. Atau ekstrimnya langsung ke anak kecil. Contoh mayoritas yang nonton video ini, gue yakin kagak pernah berkecimpung di industri kreatif. Kalau gue ngomongin CPM, pasti kalian bingung. Cost per mouse, cost per impression. Apaan itu bro? Apa coba impression? Bedanya reach sama impression apa bro? Nah itu adalah jargon-jargon yang secara spesifik ada di industri kreatif seperti media sosial ini. Gue harus bisa mencoba menjabarkan tanpa harus memakai jargon-jargon yang ada di industri gue. Contoh sekarang mungkin kalian beneran pengen tahu bedanya impression sama reach apa bro. Kalau impression adalah seberapa banyak orang itu mendapatkan kontennya kalian. Dimana kalau misalnya satu user melihat konten kalian 5 kali, itu dapat 5 impression. Sedangkan reach itu bener-bener ke akunnya doang. Contoh kalau misalnya satu user tersebut walaupun mendapat 5 impression, reach-nya juga cuma 1 doang. Jadi di poin ini sangat penting banget kalian coba eliminasi semua jargon-jargon yang cuma industri kalian doang tahu. Semakin mudah kata-katanya, berarti semakin besar juga kemungkinan kalian untuk memahami. Di sini gue pengen double klik. Mudah itu nggak dalam konteks cuma bahasa Indonesia doang ya guys ya. Contoh kalau gue ngomongin 4 level kompetensi, ada yang namanya unconscious competence. Gue translate plek-plek jadi kompetensi tidak sadar. Nggak gitu juga. Kita harus bisa mencoba menjabarkan kompetensi tidak sadar itu menjadi sesuatu kata yang lebih gampang untuk dipahami. Kalau misalkan orang lain tersebut udah bisa mengerti apa yang kalian pengen coba sampaikan, berarti kalian itu udah paham. Seperti yang ada di Count of Learning, yang paling susah kan share kan ya. Dimana kalau misalnya kalian sudah membagikan ke orang, itu otak kalian kan semakin kuat tuh. Kalian punya pemahaman atau lebih tepatnya pembelajaran terhadap topik tersebut. Dan begitu kalian tahu kalian punya output itu gampang diserap, itu berarti kalian itu sudah makin paham terhadap topik tersebut. Mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang masih kuliah atau melanjuti sekolahnya, gue berani komentar kalau misalnya kalian tidak mempunyai pertemanan yang tidak bisa membuat kalian itu berbagi pembelajarannya kalian bisa ngelakuin seperti ini juga, yaitu kalian share aja di media sosial atau bahkan kalian record untuk kalian tahu bahwa kalian tuh cara berbaginya, mengajarkannya seperti apa. Kalau misalnya begitu kalian lihat sendiri udah bagus, ya berarti kalian sudah mengerti. Terakhir adalah kalau misalnya kalian pengen mendapatkan kompetensi yang sangat tinggi, kalian harus selalu simplifikasi. Jadi mungkin kalian berasa, oh bro tenang aja bro, gue udah ngelakuin 4 step yang lo barusan ngomongin dan gue berasa gue udah ngerti semuanya. Gue nulis, gue udah ajarin ke teman gue bahkan sekarang udah buka kelas sendiri, udah paham bro, itu udah bener, berarti gue udah ngerti banget. Guys, selalu simplifikasi. Apapun pasti bisa ada turunannya kok. Jadi poinnya adalah kalau misalnya kalian bisa menyederhanakan lebih sederhana lagi dari kalian punya pengertian, itu kalian sudah mencapai yang levelnya mastery. Contoh konkretnya seperti apa bro? Jangan cuma ngomong doang lu mastery. Semua orang juga bisa ngomong mastery. Contoh dulu pas gue sarjana ekonomi, ada topik pembelajaran yang namanya opportunity cost. Dimana kalau misalnya plek-plek, kerugian atau keuntungan yang bisa dinikmati jika pilihan alternatif terbaik dipilih sebagai representasi dari hubungan antara kelangkaan dan pilihan. Tujuan biaya peluang adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang langka secara efisien. Gue berasa itu mungkin udah cukup sederhana. Tapi kalau misalnya gue simplifikasikan lagi, bener simple banget, bener sederhana banget, gue bisa ubah jadi saat kita memilih ada keuntungan yang hilang karena tidak mengambil alternatif lainnya. Dan di sini seninya, dimana kalian harus bisa coba berpikir secara kritis.
kata-kata yang kalian berasa kalian tuh udah mudah dipahami, gimana coba menjadi lebih sederhana lagi. Bisa dari kata aktif menjadi pasif, pasif jadi aktif, kata-kata apa yang dieliminasi, apapun itu, kalian harus bisa menjadi kritik terhadap tulisan kalian sendiri. Dan gue rekomendasikan selalu melakukan yang namanya parafrase. Dan kalau kalian bisa mengakuisisi metode Feynman Technique ini ya, atau yang lebih populer dengan kata-kata first principle thinking, gue yakin hidup lu pasti berwarna. Karena banyak banget studi kasus pebisnis ataupun siapapun orang-orang yang sukses di dunia ini ngomongin first principle thinking. Yuk kita sama-sama melakukan exercise di mana yang semua orang pada umumnya pasti bisa relate terhadap topik ini, yaitu kekayaan. Gue yakin semua orang mempunyai aspirasi untuk menjadi kaya. Yuk kita mikir secara Feynman tekniknya seperti apa. Kekayaan datang dari uang. Uang itu adalah kertas, suatu cerita fiktif yang dibuat oleh manusia untuk bisa berkoordinasi. Gimana caranya kertas itu bisa muncul? Kalau misalkan koordinasi tersebut sifatnya komersil. Kebanyakan koordinasi yang sifatnya komersial tersebut akan terjadi kalau misalkan ada apa? Ada masalah. Jadi kalau misalkan kita benar-benar telanjangin gimana caranya jadi kaya, ya masalah nih. Dari masalah tersebut berarti kita harus bisa mencarikan solusi untuk orang-orang yang mempunyai masalah tersebut membeli kita punya solusi. Jadi kalau benar-benar simpelnya banget, sederhana banget kalau kita telanjangin semuanya, orang-orang kaya ini memecahkan masalah besar banget juga. Dan jelas ya kalau misalnya kita mau cocok logi, masalah besar pun juga pasti banyak stresnya. Dan ini pun yang gue coba terapkan di kelas gue Ruang Kreatif, 12 modul interaktif yang gue rancang sedemikian rupa untuk kalian bisa masterasi ambisi kalian di industri kreatif. Di mana 12 modul tersebut sudah gue rancang sedemikian rupa untuk kalian mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk kalian bisa langsung telanjangi ke konteks kalian masing-masing. Dan kalau kalian yang nonton sampai sini dan masih belum bisa dapat poin dari video ini, coba ya gue sederhanakan video ini ke dalam satu kalimat doang. Yaitu, kesederhanaan lahir dari kompleksitas. Itu kan yang biasa orang miss. Orang tuh biasanya pengen langsung memahami kesederhanaannya tanpa memahami kompleksitasnya. Padahal, untuk memahami kesederhanaan, kalian harus datang dari kompleksitas. Hai warga kreatif, buat kalian belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim, di mana di channel ini gue selalu ngomongin produktivitas dan buku-buku yang gue udah pernah baca. Buat kalian tertarik, bisa cek aja playlist gue yang ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen juga aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.